Memasuki hari pertama tahun 2026, FC Barcelona langsung dihadapkan pada berbagai isu penting. Mulai dari pantauan 3 bek Serie A untuk target lini belakang, plan B yang telah disiap Lam jika pemain target gagal direkrut, evaluasi skuad, perencanaan transfer Januari, ketertarikan pada bintang muda Bundesliga yang sekarang main di AFCON, soal Ronny Bardghji di FC Barcelona, serta pengambilan keputusan strategis jangka menengah. Awal tahun ini bukan sekadar pergantian kalender bagi Barcelona, melainkan titik transisi di mana setiap langkah, baik di dalam maupun di luar lapangan, akan berdampak langsung pada ambisi klub di La Liga, Eropa, dan proyek pembangunan tim ke depan. Dalam video ini, Barca Corner merangkum secara lengkap, mendalam dan terstruktur seluruh kabar terbaru FC Barcelona di awal tahun 2026 berdasarkan laporan media Spanyol dan internasional. Kebutuhan Barcelona akan bek tengah baru semakin mengerucut pada pasar Serie A, liga yang dikenal menghasilkan defender berkualitas taktis tinggi sebagai potensi rekrutan pada jendela transfer Januari 2026. Berdasarkan laporan Detik Sport, terdapat 3 nama bek yang saat ini masuk radar Barcelona, diantaranya Stefan de Vrij, Inter Milan, Connie de Winter, AC Milan, dan Juan Jesus, Napoli. Nama pertama yang dikaitkan dengan Barcelona adalah Stefan de Vrij, bek senior Inter Milan yang memiliki pengalaman luas di sepak bola top Eropa. De Vrij dikenal sebagai pemain yang tenang dalam distribusi bola serta memiliki kemampuan membaca permainan yang solid, 2 atribut yang dapat membantu Barcelona dalam membangun dari belakang serta menghadapi serangan balik lawan. Meski usianya sudah tidak mudah lagi, pengalaman internasional dan pengalamannya di Serie A seharusnya menjadi nilai tambah jika Barca ingin menangani fase transisi secara matang. Pilihan kedua dalam radar Barcelona adalah Connie de Winter, bek muda yang bermain untuk AC Milan. De Winter menawarkan dimensi berbeda. Ia dikenal sebagai defender yang lebih aktif dalam duel fisik dan memiliki kecepatan yang baik ketika menghadapi situasi 1 lawan 1. Umurnya yang relatif muda membuatnya menjadi opsi jangka panjang yang menarik, terutama jika Barcelona ingin menggabungkan pengalaman senior dengan perkembangan talenta yang tetap bisa dikembangkan untuk beberapa musim ke depan. Nama ketiga adalah Juan Jesus, bek yang membela Napoli. Jesus mungkin bukan nama terbesar di Serie A, tetapi ia memiliki reputasi sebagai defender yang kuat secara fisik dan mampu beradaptasi dengan berbagai skema taktis. Pengalamannya di Liga Italia bisa memberikan stabilitas tambahan di jantung pertahanan Barcelona, terutama saat menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Ketiga pemain ini tidak selalu menjadi starter utama di klub Serie A masing-masing pada musim ini, yang menciptakan peluang taktis bagi Barcelona untuk melakukan pendekatan, entah secara permanen atau melalui solusi pinjaman dengan opsi beli. Strategi ini juga memperlihatkan pendekatan realistis Barcelona dalam manuver transfer musim dingin, mengingat keterbatasan finansial dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kedalaman skuad pertahanan. Namun tentu saja, keberhasilan merekrut salah satu dari mereka bergantung pada negosiasi dengan klub pemilik dan kesesuaian kontrak yang dapat dipenuhi Barcelona. Laporan dari Barca Universal menyebutkan bahwa Barcelona telah menyiapkan sebuah plan B apabila upaya mendatangkan bek tengah utama seperti nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya gagal terrealisasi pada jendela transfer ini. Plan B tersebut tidak selalu berarti membeli pemain baru dengan harga tinggi, melainkan memaksimalkan fleksibilitas skuad yang ada. Barcelona mempertimbangkan opsi internal seperti menggeser pemain yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi serta mengandalkan pemain muda yang telah menunjukkan kematangan taktis. Pendekatan ini diambil mengingat keterbatasan finansial klub dan regulasi pembatasan gaji yang masih membelenggu ruang gerak mereka. Namun demikian, rencana cadangan ini juga mengindikasikan bahwa Barcelona sadar betul akan resiko jika tidak melakukan intervensi di sektor pertahanan. Musim ini telah menunjukkan bahwa kedalaman skuad di lini belakang sangat menentukan konsistensi performa, terutama saat jadwal padat dan cedera datang bersamaan. Oleh karena itu, plan B bukanlah tanda pasrah, melainkan bentuk kehati-hatian strategis agar tim tetap kompetitif sepanjang paruh kedua musim.
Barcelona tidak bisa menghindari momen evaluasi besar. Paruh pertama musim telah dilewati, dan seperti dirangkum oleh Bola.net, performa Barcelona menunjukkan gambaran yang kompleks. Terdapat kemajuan yang nyata secara struktural, tetapi juga kelemahan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dari sisi klasemen dan hasil, Barcelona masih berada dalam jalur persaingan papan atas La Liga. Produktivitas gol relatif terjaga, dan identitas permainan berbasis penguasaan bola tetap konsisten. Tim mampu mengontrol jalannya pertandingan melawan lawan yang bermain bertahan rendah, sebuah aspek yang di musim sebelumnya sering menjadi titik lemah. Di sisi sayap, Rafinha menjadi salah satu pemain yang paling konsisten sepanjang paruh musim. Kontribusinya tidak selalu tercermin hanya dari gol dan assist, tetapi juga dari intensitas kerja, disiplin taktik, dan kemampuannya menjaga lebar permainan. Rafinha kerap menjadi solusi ketika Barcelona kesulitan membuka ruang, baik melalui penetrasi langsung maupun pergerakan tanpa bola yang menarik bek lawan. Namun di sisi lain, ia juga mendapat catatan karena inkonsistensi dalam penyelesaian akhir di beberapa laga penting, yang membuat kontribusinya belum sepenuhnya maksimal. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Lamine Yamal, yang terus berkembang dari sekedar prospek menjadi pemain dengan dampak nyata. Keberanian mengambil duel 1 melawan 1, ketenangan dalam pengambilan keputusan di usia muda, serta kemampuannya menciptakan peluang membuatnya menjadi aset strategis klub. Perkembangan Yamal juga memperlihatkan keberhasilan jalur regenerasi yang sedang dibangun Barcelona. Ferran Torres dinilai sebagai pemain yang efektif meski jarang menjadi sorotan utama. Pergerakannya tanpa bola, fleksibilitas posisi, serta kontribusi gol di momen tertentu membantu menjaga variasi serangan. Ia menjadi contoh pemain yang mungkin tidak spektakuler, tetapi penting dalam menjaga keseimbangan tim. Namun, rapor paruh musim ini juga kembali menyoroti masalah klasik Barcelona, terutama di sektor pertahanan. Cedera pemain kunci mengganggu stabilitas lini belakang dan memaksa tim melakukan rotasi yang tidak ideal. Ronald Araujo, meskipun tetap dipandang sebagai bek utama, mendapat sorotan karena beberapa momen krusial yang berdampak langsung pada hasil pertandingan. Ini bukan semata soal kualitas individu, melainkan konsekuensi dari beban tanggung jawab besar akibat kurangnya kedalaman skuad. Selain itu, inkonsistensi performa dalam laga-laga besar masih menjadi catatan penting. Barcelona kerap kesulitan menjaga stabilitas permainan ketika menghadapi lawan dengan intensitas tinggi dan tekanan psikologis besar, terutama di kompetisi Eropa. Detail kecil seperti kesalahan posisi atau keputusan di sepertiga akhir seringkali menjadi pembeda antara hasil positif dan kegagalan. Secara keseluruhan, rapor paruh musim ini menunjukkan bahwa Barcelona berada di fase transisi yang belum sepenuhnya selesai. Fondasi tim mulai terbentuk, pemain muda menunjukkan progres signifikan, dan pemain seperti Rafinha memberikan stabilitas kerja. Namun, struktur skuad masih rentan ketika diuji oleh cedera, jadwal padat, dan pertandingan berintensitas tinggi. Selain evaluasi internal, Barcelona juga kembali mengarahkan pandangan mereka ke pasar pemain muda Eropa. Dan salah satu nama yang kini mendapat perhatian serius adalah Ibrahim Maza, gelandang serang Bayern Leverkusen. Menurut laporan Barça Universal, Barcelona secara khusus akan memantau perkembangan Maza saat tampil di Africa Cup of Nations bersama tim nasional Aljazair, sebuah indikasi bahwa minat ini bukan sekadar rumor biasa. Ibrahim Maza dipandang sebagai profil pemain yang relevan dengan arah baru Barcelona. Ia memiliki kemampuan teknis yang kuat, nyaman bermain di ruang sempit, dan mampu beroperasi di beberapa posisi ofensif. Dalam sistem Leverkusen, Maza sering berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan, menunjukkan visi permainan serta keberanian dalam mengambil resiko progresif. Keputusan Barcelona memantau Maza di AFCON juga memiliki konteks penting. Turnamen ini dikenal dengan intensitas fisik tinggi dan tekanan mental yang besar, jauh berbeda dari kompetisi liga domestik. Bagi Barcelona, AFCON menjadi alat evaluasi untuk melihat bagaimana seorang pemain muda menghadapi situasi ekstrim, tekanan publik, tuntutan hasil instan, dan adaptasi taktik dalam waktu singkat.
Ketertarikan terhadap Mazza juga mencerminkan filosofi transfer Barcelona yang kini lebih berhati-hati. Klub tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan perekrutan mahal tanpa proyeksi jangka panjang yang jelas. Mazza diposisikan sebagai proyek pengembangan, bukan solusi instan, dan hanya akan dikejar jika performa serta konteks finansial memungkinkan. Segmen ini menegaskan bahwa Barcelona sedang membangun fondasi masa depan secara perlahan, melalui scouting mendalam dan evaluasi berlapis. Nama Ronnie Barthez kembali menjadi pusat perhatian setelah Sport.is melaporkan bahwa Barcelona menerima banyak tawaran serius dari klub-klub lain. Tanda ketertarikan ini tidak datang tanpa alasan. Barthez dipandang sebagai salah satu talenta muda dengan potensi teknis tinggi, kreativitas, dan karakter ofensif yang menarik bagi banyak tim Eropa. Namun situasi Barthez tidak sesederhana menjual atau mempertahankan. Bagi Barcelona, ia bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari perencanaan skuad jangka menengah. Klub menyadari bahwa melepas pemain muda terlalu cepat bisa berdampak negatif dalam jangka panjang, baik secara teknis maupun simbolik. Barcelona juga mempertimbangkan konteks internal. Barthez masih berada dalam fase adaptasi terhadap tuntutan sepak bola level tertinggi, memberinya waktu berkembang baik melalui menit bermain terkontrol atau jalur pengembangan tertentu dipandang lebih bijak dibandingkan menjadikannya komoditas transfer semata. Situasi ini mencerminkan dilema klasik Barcelona modern, kebutuhan finansial di satu sisi dan komitmen terhadap proyek olahraga berkelanjutan. Hingga saat ini, sinyal yang muncul menunjukkan bahwa Barcelona lebih memilih kontrol penuh atas masa depan Barthez, kecuali ada tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak. Itulah update terbaru FC Barcelona di awal tahun 2026. Berbagai evaluasi paruh musim, rencana di bursa transfer Januari, hingga dinamika internal klub akan menjadi penentu langkah Barcelona ke depan. Terima kasih sudah menyimak bersama Barca Corner. Kami akan terus menghadurkan kabar FC Barcelona secara mendalam dan kredibel sepanjang tahun ini.